Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus, kita sudah sampai ke gereja tanpa tembok Sri Pintu. Kita pelayanan di sini, mereka dulu orang-orang yang bukan Kristen. Lewat pelayanan kita, puji Tuhan ya, mereka menjadi pengikut Yesus ya. Kita doakan terus supaya makin hari jiwa-jiwa makin banyak dimenangkan buat Tuhan. Luar biasa ya. Sudah 6 tahun lebih kita pelayan di sini. Kurang lebih ada 1000-an orang lah yang mereka percaya Tuhan, dapat pekerjaan, tidak tinggal di kolong lagi, percaya Tuhan, begitu ya. Dari kolong silih berganti lah ya, ada jiwa baru, ada yang sudah kerja, seterusnya ya. Wadah. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan main-main sama pendeta. Haleluya. Kalau pendeta yang diurapi, jangan main-main. Jangan main-main. Makanya kata Alkitab di Mazmur ya, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi. Mazmur berapa, Pak? Siapa tahu? Hah? Mazmur 105 ayat 15. Coba baca. Ayat 15. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kuat. Oh. Iya, ayat 15, jangan mengusik orang yang kuurapi. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Terus Berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebenarnya yang kalian butuhkan ini bukan nasi, bukan air minum, bukanlah pekerjaan, bukanlah uang. Yang kalian butuhkan adalah urapan Tuhan. Kalau kalian punya urapan Tuhan, apa yang dibuat tangan kalian pasti berhasil. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Pas dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Ayo semangat. Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian. Yes. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Saya serahkan buat hambanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Dia maha kuasa. Yesus sanggup memulihkan hati kami, memulihkan pikiran kami, menyehatkan kami. Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tampil menang lebih daripada pemenang. Dia sanggup, Yesus sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah menempatkan kami. Tuhan sudah mengutus kami untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Urapi lidah-lidahmu supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, setan, iblis, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, orang-orang kuat yang coba ingin mengganggu, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan menguasai tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. 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 Oh, langsung duduk enak. Bangkit diri lu, bangkit dulu. Bangkit diri. Haleluya. Haleluya. Iya, bangkit diri. Ya. Haleluya. Harus percaya. Bisa bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk, bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri semua. Percaya dengan iman. Apakah saudara-saudara orang percaya? Saudara-saudara orang percaya? Apakah percaya kepada Tuhan Yesus? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk. Haleluya. Iya, jadi biar olahraga ya. Haleluya. Iya. Saudara, Kamis kemarin saya tidak hadir ya, karena ada pelayanan ya di sekolah perwira polisi ya. Ada 300 orang lebih lah ya yang baru tamat perwira di kepolisian. Ya, kita khotbah di sana supaya polisi-polisi ke depan menjadi polisi-polisi yang baik dan benar. Amin. Haleluya. Sekali waktu nanti kita juga akan khotbah ya di Satpol PP supaya Satpol PP menjadi orang-orang yang baik dan benar. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara ya. Kita buka firman Tuhan ya. Saya akan bacakan ya firman Tuhan ya. Di dalam haleluya. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya begini, kata orang siapa anak manusia itu? Artinya kata orang siapakah aku? Kata orang siapakah Yesus itu gitu ya. Nah, itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya saudara. Jawab mereka atau jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi saudara, sosok Yesus ini atau hidup Yesus ini ya, saudara, ini jadi kontroversi ya. Banyak orang-orang yang melihat dia dari sisi pandang yang berbeda-beda, sehingga mengenal dia dengan pengenalan yang tidak sama. Ya, makanya dikatakan Yesus kepada muridnya, kata orang siapa aku ini? Ya, murid-muridnya mungkin mendengar dari apa-apa yang kata orang tentang Yesus. Salah seorang muridnya bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ya, jadi Yesus bertanya balik
Ya. Kenapa dia bertanya balik? Karena dia mau pengakuan dari murid-muridnya. Ya, kalau orang yang bukan muridku, silakan dia mau katakan saya siapa, terserah, nggak ada masalah. Saya mau tahu murid-muridku ini mengenal aku sebagai apa atau siapakah aku ini. Ya, bukan Yesus nggak maha tahu, Yesus maha tahu. Tapi kenapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya? Supaya murid-muridnya ini memperkenalkan siapakah Yesus. Amin. Haleluya. Makanya dia bertanya, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Padahal murid-muridnya, saudara, bukan satu orang, ya. Jumlah murid-muridnya itu banyak. Tetapi saudara, di Kaisarea Filipi ini hanya satu muridnya yang berani jawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, murid-muridnya ini latar belakangnya dari orang Yahudi. Jadi mereka agamanya Yahudi, Yudaisme, yang mempercayai monoteisme atau Allah itu esa, Allah itu satu. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus tanya, "Menurut kamu siapa saya?" Ya. Petrus bangkit berdiri dan berkata, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Bagi kita, kata Mesias mungkin biasa-biasa saja. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, mungkin biasa-biasa saja. Tapi bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah sosok pribadi yang ditunggu-tunggu mereka, yang akan datang, yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, yang akan menyelamatkan mereka dari segala tekanan, intimidasi, dari segala penjajahan, bahkan yang melepaskan, membebaskan mereka dari belenggu dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, sekian banyak muridnya, kenapa hanya Petrus yang bangkit berdiri, yang berani berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup"? Haleluya. Kenapa murid-murid yang lain diam? Kenapa hanya Petrus? Saudaraku yang saya kasih, ya, pada zaman itu, ya, banyak orang-orang yang bukan pengikut Kristus akan membenci pengikut Kristus kalau mereka percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Anak Allah, bahwa Yesus itu Juru Selamat. Pasti mereka dimusuhi oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara, kemungkinan banyak muridnya ini yang terintimidasi, yang merasa takut, khawatir kalau nanti aku katakan Yesus ini Mesias, kemungkinan aku dikucilkan, kemungkinan aku disingkirkan, kemungkinan aku dibenci, dan bisa saja aku dianiaya. Haleluya. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih, perjalanan Yesus dan murid-muridnya tidak nyaman. Ya, bahkan keamanan mereka selalu, saudara, terganggu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang ingin membunuh Yesus dan murid-muridnya. Itu sebabnya murid-muridnya sudah terindoktrinasi oleh situasi, kondisi, keadaan, oleh realita, sehingga murid-muridnya ini, saudara, pola pikir paradigmanya sudah dirubah oleh manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Itu sebabnya mereka takut mengakui bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah yang hidup. Tapi Petrus dalam situasi kondisi apapun, dia berkata, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia nggak takut, saudara. Saudara tahu Wahyu 21 ayat 8, orang penakut masuk neraka. Haleluya. Haleluya. Itu saudara ditaruh di bagian pertama. Penakut, pemburit, kikir, penyembah berhala, dan seterusnya. Biasanya manusia yang hidup di zaman sekarang
pasti berpikir pencuri, perampok, penjahat itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan wajib dihukum dan wajib masuk penjara. Tapi jarang orang berpikir bahwa takut mengaku Yesus itu pun mereka dihukum. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasih, hanya Petrus yang berani. Sekian banyak orang. Apakah Anda semua berani berkata Yesus adalah Mesias? Yesus satu-satunya juru selamat? Yesus satu-satunya Tuhan? Apakah kalian berani mengatakan itu? Amin. Karena dalam ibadah. Tapi nanti kalau sudah bergaul dengan masyarakat di sekitar kita, mulai minder, mulai ciut, mulai kecut, mulai takut. Saudara, sebagian apa yang kuberitakan tadi ini, itulah yang saya sampaikan kepada 300 perwira polisi yang baru lulus. Kalian kalau sudah ditempatkan jadi kapolsek, jangan pernah takut kalian mengakui bahwa Yesus Tuhan. Jangan pernah malu mengakui bahwa kalian ini pengikut Yesus. Haleluya. Yang percaya beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ada seorang ibu ya di sini. Pak, dia bilang, saya sih memang belum sungguh yakin sama Yesus ini. Tetapi kalau saya dengar Bapak khotbah, saya senang. Karena sepertinya roh saya ini dibangkitkan. Haleluya. Saudara, seminggu saya bisa 3 kali doa keliling sekarang. Ada beberapa ibu yang sering saya jumpai nih di daerah-daerah sana ya. Salah satunya ya ada ibu di sini ya. Ibu, ada berapa ibu lah, berapa orang? Iya, pagi-pagi saya bangun nih. Ya, saya suruh doa. Saya bilang, apakah ibu sudah percaya? Iya. Coba doa sendiri. Dia doa sendiri. Ya, yang doanya lancar dikasih agak banyak. Yang doanya nggak lancar nggak dikasih. Haleluya. Ya, jadi saudara, saya mau pingin tahu apa yang saya ajarkan ini apakah memberi dampak, impact kepada saudara-saudara. Haleluya. Bahkan tadi saudara, saya udah ngomong sama Ibu Gembala sama istri, apakah Kamis depan kita liburkan? Saya bilang gitu ya. Tapi saya lihat yang hadir jumlahnya ini banyak. Saya pikir kalau Kamis depan saya liburkan, saya merasa bersalah. Saya merasa berdosa. Ya, jadi Kamis depan tetap ada. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, ini ada istri saya, ada ibu yang ini ya, Ibu Jega, ada anak-anak saya, ada Danton tuh ya, yang mendukung pelayanan kita ya. Maksudnya yang mengawal pelayanan, ikut bersama-sama gitu ya. Iya. Ya, senjatanya bukan pistol. Senjatanya bukan granat, bukan rudal, bukan AK-16. Senjatanya firman. Haleluya. Haleluya. Senjata kita firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ya, kalau kita dikuasai firman dan firman terus memimpin hidup kita dan kita menghidupi firman itu sendiri, maka kita memiliki kuasa. Haleluya. Saya bilang tadi ya sama host kita yang suka buat video, saya bilang, itu polisi-polisi yang saya doain jatuh-jatuh jangan dimasukkan. Saya bilang, nanti mereka takutnya malu. Masa seorang polisi hanya dibilang, in Jesus name bisa jatuh? Haleluya. Kalau saudara jatuh mungkin nggak ada masalah ya. Misalnya digoreng-goreng orang, weh mereka anak-anak yang ibadah di kolong jatuh, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau polisi saudara, ada satu polisi ya, waktu KKR kita doakan jatuh dan yang lain pun jatuh, tapi dia jatuh yang lama bangunnya. Haleluya. Iya. Ya, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang bilang, inilah Risuli Lubis menghipnotis polisi. Polisi aja yang sudah dididik luar biasa kok bisa terhipnotis katanya.
Ya jadi kasihan sama polisi tuh. Jadi dia ya bisa malu gitu. Tapi dia nggak bisa protes kita ya. Iya, makanya saudaraku yang saya kasih, ada kuasa. Amin. Di dalam diri kita ada kuasa. Haleluya. Kalau kita pukul orang, benjol, besok 2 hari, 3 hari sembuh. Tapi kalau Tuhan yang pukul dia, bisa nyelusup saudara. Bukan hanya masuk ruang ICU atau rumah sakit, bukan. Dia bisa masuk alam barza, alam kubur. Makanya kita punya penjaga yang tidak pernah tertidur, yaitu Allah Israel, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mazmur 121 ayat 4, penjaga kita tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, di perumahan kami itu hampir semua orang Tionghoa. Mereka ini orang-orang kaya. Rata-rata punya pabrik. Rata-rata punya karyawan di atas 40 orang ke atas. Hanya saya aja ya yang tidak punya perusahaan, yang tidak kerja di perusahaan, tidak punya kebun kelapa sawit, tidak punya kebun karet. Nggak apa-apa. Yang penting buahnya kasih saya. Haleluya. 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 Ah, ibu itu dia tahu, ketawa dia. Karena kalau dari Sumatera dia tahu, kalau kita cerita pohon kelapa sawit, wah dia udah tahu. Duit ini. Kalau orang Jakarta, kelapa sawit, apa? Tapi dia bilang, oh botol plastik, duit ini. Itu orang Jakarta ya. Tapi orang Sumatera ketika kelapa sawit, sudah ada di pikirannya, ini duit. Ya, jadi saya nggak punya pohon kelapa sawit, tidak punya pohon karet, nggak apa-apa. Yang penting, ya buahnya buat saya. Haleluya. Ya saudara ya, mohon maaf juga ya. Ibu ini karena sakit dia di depan. Jadi bukan ada kita buat spesial. Karena kalau dia duduk, ya kakinya kurang kuat. Bapak ini tadi juga udah permisi sama saya. Pak, kalau saya duduk, ya saya mau berdirinya susah. Iya. Nanti tapi kita coba ya, kita doakan suruh lompat dia ya, nanti saya buat dia lompatnya sampai 3 meter gak turun-turun, gak turun-turun. Haleluya. Saya pernah doakan orang saudara jatuh tergeletak sampai 5 meter, betul, tapi herannya kepalanya gak pecah. Luar biasa. Pak, kalau gitu buat di sini dong. Kalau saya buat di sini takutnya Anda besok nggak berani datang lagi. Nggak mau dia. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Petrus berkata, engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus katakan gini, hei, yang menyatakan itu bukan kamu. Yang menyatakan itu roh Bapa. Bapa di sorga. Allah itu roh. Amin. Iya, rohnya Bapa itu ya. Roh Allah itulah yang menyatakan di dalam dirimu. Sehingga engkau bisa mengenal aku. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Yesus tanpa roh Allah. Tanpa roh Kristus. Tanpa roh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat. Haleluya. Agama nggak mungkin mampu. Agama nggak mungkin mampu untuk memperkenalkan Yesus. Hanya Roh Kudus atau Roh Allah. Saudara jangan heran ya, ada Roh Kudus, Roh Allah. Itu hanya bahasa. Ya dalam bahasa aslinya sama aja, Roh Kudus ya Roh Allah itu. Karena semua roh-roh yang ada bukan Roh Kudus tapi Roh Kudus. Jadi roh-roh yang ada ini bergentayangan ini Roh Kudus semua. Puji Tuhan, Anda dulu punya Roh Kudus. Setelah Anda dijamah Roh Kudusnya hilang, jadi Roh Kudus tinggal dalam dirimu, sehingga engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Makanya yang kudis-kudisan sembuh. Haleluya. Haleluya. Ini Madura baru dibaptis 2 minggu yang lalu. Makanya wajahnya lain. Ada sukacita ya. Ya, bersaksi dong.
bersaksi sini apa yang dirasakan setelah dibaptis. Karena saudara, waktu dia saya baptis, saya belum baptis ini, masih berdoa, dia sudah baptis diri sendiri. Betul. Betul. Istri saya bilang, Pak angkat dia, karena kami tunggu 1 menit gak keluar-keluar. 2 menit, gak keluar juga. Istri saya bilang, ayo Pak, angkat, nanti dia mati. Saya angkat, ternyata masih hidup, puji Tuhan. Haleluya. Jadi harus saya baptis ulang lagi. Karena saya belum puas, karena belum saya baptis jatuh sendiri. Haleluya. Itu ada orangnya, saya nggak bisa bohong. Kalau saya bohong, besok dia nggak mau datang lagi, dan dia akan pengaruhi saudara, lubis bohong. Jadi itu ada orangnya, haleluya. Iya, akhirnya kita doa lagi lah ya, kita baptis. Akhirnya saya, guru yang baik itu adalah pengalaman. Pengalaman tadi tuh saya jadikan guru yang baik. Jangan sampai dia jatuh lagi. Masih berdoa lagi, jatuh lagi saudara. Wah. Istri saya bilang tarik. Saya tarik langsung ya. Langsung cepet saya. Aku membaptis dia dalam nama Yesus ya. Cuk. Saya biarkan, saya angkat. Amin. Wah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Setelah selesai dibaptis saya tanya, kenapa kamu bisa jatuh sendiri? Nggak tahu saya, seperti saya ditiup gitu katanya. Padahal nggak ada saya dorong, nggak ada saya apa-apain. Seperti ditiup gitu, ada yang kayak dorong gitu, saya jatuh sendiri katanya. Terus kenapa kamu nggak bangun-bangun? Seperti ada yang nyuruh dalam diri saya, jangan bangun, di sini aja katanya. Terus saya bilang, kalau kau tadi mati bagaimana? Wah, saya senang Pak, kalau tadi saya mati saya langsung ke sorga kata dia. Haleluya. Kau yang senang, aku yang sengsara. Kau ke sorga, aku masuk penjara. Haleluya. Haleluya. Ini nggak saya tambah-tambahin, ini kisah nyata. Saya kalau baptis orang, itu fenomenalnya lain-lain. Ada yang kayak ular kadut dulu dia. Di air. Ada yang jatuh sendiri. Ada yang normal-normal aja, biasa. Ada yang ngambang. Ngambang, bener ngambang. Seperti kayak triplek, ngambang. Saudara bayangkan saudara. Ya, giliran selesai itu, sudah dibaptis, coba kau ngambang. Nggak bisa. Kenapa? Ya itu fenomenal. Itu kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan main-main sama pendeta. Haleluya. Kalau pendeta yang diurapi, jangan main-main. Jangan main-main. Makanya kata Alkitab di Mazmur, ya, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi. Mazmur berapa, Pak? Siapa tahu? Mazmur 105 ayat 15. Coba baca. Ayat 15. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kuat. Oh. Iya, ayat 15. Jangan mengusik seorang-orang yang kuurapi. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Terus? Berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi saudara yang saya kasih, sebenarnya yang kalian butuhkan ini bukan nasi, bukan air minum, bukanlah pekerjaan, bukanlah uang. Yang kalian butuhkan adalah urapan Tuhan. Kalau kalian punya urapan Tuhan, apa yang dibuat tangan kalian pasti berhasil. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Pasti berhasil. Iya. Ini pun bisa jadi uang kau buat. Haleluya. 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 Saudara pasti kalau saya katakan ini antara percaya nggak percaya. Tapi mau nggak percaya pun nggak apa-apa. Saya tetap katakan. Kemarin juga saya katakan kepada polisi-polisi yang perwira-perwira 300 orang itu, supaya kalian jangan korupsi. Tuhan lakukan mujizat. Saya saksikan apa yang terjadi atas saya. Waktu saya di Singapura, ada orang kasih uang saya $100 Singapura. Saya suruh istri saya simpan di lemari gitu. Kurang lebih 3-4 bulan, anak saya membutuhkan uang untuk sekolah. Saya bilang, saya nggak punya uang, tapi saya ingat ada dolar Singapura.
Itu waktu itu 10.100 kalau nggak salah ya. Per dolarnya itu ada 100 dolar. Ya, satu lembar, tapi 100 dolar. Ya. Terus anak saya ambil, si Cecar ini ya. Dia ambil, Pak katanya, bukan 100 dolar, 1.000 dolar. Haleluya. Saya telepon ke yang ngasih. Kamu 3 bulan yang lalu kasih saya 100 dolar atau berapa? 100 dolar, bukan 1.000 dolar. Bukan, 1.000 dolar kali. Pak, itu mata uang saya. Mata uang negara kami, nggak mungkin saya salah. Dan saya juga lihat, saudaraku, betul-betul itu 100 dolar. Kok, tadinya 100 dolar. Kok bisa jadi 1.000 dolar? Saudara, sekarang saya kasih logika berpikir ya. Saya mau buka cakrawala berpikir, logika berpikir supaya Anda punya iman. Sekarang gini, Bank Indonesia sudah kasih 3-0, betul nggak? 1-0-0-0. Bank Indonesia aja bisa kasih 3-0. Masa Tuhan hanya tambah 1-0 nggak bisa? Berpikir. Haleluya. Paham nggak sih? Kalau paham bilang paham. Jangan sok-sok paham, toto nggak paham. Paham atau paham? Nah, terus ada yang bilang gini, Pak, jangan-jangan itu uang palsu katanya. Ya, sekarang kalau BI saja bisa buat uang asli, apalagi Tuhan. Haleluya. Tuhan nggak pernah buat yang KW. Tuhan nggak buat yang premium. Tuhan nggak mau buat yang premium 1 ataupun KW 1. Tapi selalu Tuhan membuat yang original. Amin. Saudara tahu, walaupun wajahmu ini berbeda-beda, tapi engkau original, 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 original. Haleluya. Haleluya. Kau original. Jangan bilang, wah, dia ini lebih ganteng dari saya, berarti dia yang original. Saya ini KW 1. Enggak, semua kita original. Ya. Cuma mungkin bedanya, biar saya kasih tau biar paham, nggak mungkin original Nike sama dengan original Adidas. Betul nggak? Original Adidas juga nggak mungkin sama dengan original Puma. Karena namanya ya beda. Tentu beda juga bentuknya. Walaupun bentuk wajah kalian berbeda-beda, tapi kalian ini original, ciptaan Tuhan, murni, ciptaan Tuhan. Yang meriah. Haleluya. Haleluya. Kalian original. Amin. Haleluya. Makanya Yesus bilang kepada Petrus, bukan engkau yang menyatakan, tapi roh Tuhan, roh Bapa yang menyatakan. Haleluya. Haleluya. Saudara ingat, mengatakan dan menyatakan dua hal yang berbeda. Di zaman teknologi sekarang, saya gampang memberikan penjelasan. Contoh, ada orang di Medan, saya telepon, bagaimana kabarmu? Ini namanya mengatakan. Tapi saya tidak hadir. Betul nggak? Tapi menyatakan, saya harus hadir di Medan, berhadap-hadapan dengan orang tersebut, baru itu namanya menyatakan. Jadi waktu Yesus berkata kepada Petrus, bukan kau yang mengatakan, tapi Bapa yang menyatakan. Artinya, bukan dia dengar suara Bapa, tapi Bapa itu sendiri hadir di dalam diri Petrus untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, Mesias yang hidup. Hai, hai, hai. Kalian kalau khotbahnya loyo-loyo, kulihat nggak pernah kalian semangat. Haleluya. Ada orang khotbah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, tunggu saudara, catatannya hilang kata. Iya, dia khotbah, saudara, di pedesaan nggak ada AC kan, pakai ini, kipas yang di atas. Ditaruhnya di situ catatannya. Poin 1 saudara-saudara, begini begitu begini. Pas poin 2 udah nggak ada lagi surat kertasnya. Saudara, Tuhan bicara sampai di sini. Bapak, terima kasih. Haleluya. 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 Saudara, kalau engkau sudah mengalami apa yang Petrus alami, saudara menjadi orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Luar biasanya di mana? Di ayat 19. Apa katanya? Ya.
Mulai ayat 18 ya. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, ada kata Simon, ada kata Petrus. Tetapi di ayat 18, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dalam bahasa aslinya Petra. Petrus artinya batu karang yang kokoh. Simon artinya lalang. Lalang terombang-ambing. Ya kan? Bu, ke sana, Bu. Sana. Bu, Yesus, Bu. Yesus. Bulan bintang, bulan bintang. Salib, salib. Haleluya. Terombang-ambing. Tapi batu karang dia tidak terombang-ambing. Haleluya. Yesus bilang, kau batu karang. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Haleluya. Saya berharap di sini jemaat batu karang. Bukan jemaat lalang. Iya, kena angin sepoi-sepoi aja. Haleluya. Haleluya. Ketika lalang kering, tinggal ada orang merokok. Dibakar masih mending, nggak dibakar. Dia lemparin aja apinya. Kebakar sendiri. Habis. Tapi batu karang tidak bisa dibakar. Haleluya. Haleluya. Mau dibakar bagaimanapun kau bilang, enggak. Aku tidak akan terpengaruh. Tapi Yob, dia ngomongin kau begini-gini Yob. Kau jangan melaga-laga aku dengan dia. Gini loh Madura, dia ngomong begini-gini tentang kamu diburuk-buruk. Jangan fitnah, aku tidak mau dengar kau. Aku mau dengar Tuhan saja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bayangkan saudara, kalau saya seorang hamba Tuhan, setiap minggu saya pukul orang. Bayangkan. Mau nggak saudara dengar khotbah saya lagi? Masih mau kan? Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, hidup kita ini adalah contoh simpel. Maksudnya bukan simpel contoh sampel. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, kenapa harus ada bangsa pilihan. Yang pertama, kenapa harus Israel bangsa yang dipilih? Saudara begini, saya tanya Tuhan, kenapa kau pilih kasih? Kan kasihmu ini katanya sempurna. Kenapa harus Israel yang kau jadikan anak sulungmu bangsa pilihan? Kenapa nggak semua bangsa? Tuhan bilang begini, kalau semua bangsa ku pilih, bagaimana aku akan menyatakan kuasa dan kasihku? Karena semua bangsa. Kuasa kasih Tuhan bisa dinyatakan karena ada Mesir. Karena ada Firaun. Paham? Kalau Mesir tidak ada, Firaun tidak ada, bagaimana Tuhan mau nyatakan kuasanya? Oleh karena itu, dipilihlah Israel sebagai umat pilihan. Ditekanlah dia di Mesir. Ditawan di Mesir. Dijajah di Mesir. Tuhan bilang kepada Musa, hati Firaun ku keraskan. Padahal sebenarnya saudara, Tuhan sudah tahu Firaun hatinya keras. Ya, jadi banyak orang yang nggak tahu, ya baca Alkitab, dia bilang, kok Tuhan mengeraskan hati Firaun? Enggak. Dalam bahasa aslinya Tuhan sudah tahu hati Firaun keras. Dikeraskan Tuhan lagi. Tapi kalau hati Firaun keras, kenapa Musa disuruh menghadap Firaun? Kenapa Musa disuruh menghadap Firaun? Untuk membebaskan orang Israel yang kurang lebih 3 juta dalam perbudakan. Kenapa? Supaya Tuhan menyatakan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Dengan kuasanya dia membuktikan kasihnya terhadap umat pilihannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firaun, apa? Tuhan bilang, bebaskan itu bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, bebaskan itu bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, tolong ya dengar ya. Saudara, nggak mau, kata Firaun. Lu sok-sok jago, sok hebat lu, perintah-perintah gua. Siapa lu?
Ya udah, Firaun, tenang aja. Kalau kau nggak mau bebaskan, lihat aja. Firaun panggil itu ahli-ahli sihir, betul nggak? Ahli-ahli sihir bawa tongkat. Bawa tongkat, tongkatnya dilempar jadi ular. Pikirnya Musa takut. Haleluya. Terus Tuhan bilang sama Musa, ulurkan juga tongkatmu. Diulurkan jadi ular. Sama-sama ular, betul nggak? Tapi ularnya Musa besar. Wah, ularnya ahli-ahli sihir Firaun dimakan. Habis. Ditelan sama ularnya Musa. Jadi silakan mereka juga ular-ular, kalian ular, tapi pastikan kalian ular besar, sehingga ular-ular itu kalian telan. Anda nggak paham bahasa seperti ini? Bukan jadi ular beneran. Ya, udah gitu Firaun bilang, doalah sama Tuhanmu, doalah, doa supaya jangan terjadi kutuk, doa. Nggak ada lagi kutuk. Ditahan lagi orang Israel, nggak boleh keluar. Tuhan bilang, Musa, apa? Ulurkan tongkatmu di Sungai Nil. Diulurkan. Sungai Nil airnya jadi darah. Bagaimana mereka mau minum darah? Firaun berpikir mati semua ini nanti rakyatku. Musa, doa sama Tuhanmu biar jangan ini air jadi darah. Doa, Tuhan, jadi air yang jernih lagi. Jadi air jernih lagi. Tapi pikiran Firaun berubah lagi. Nggak dikasih lagi mereka bebas. Terus Tuhan bilang, tenang aja lu Musa. Dikirim kata-kata. Bayangkan saudara, ya, istana yang megah, yang mewah, istana Firaun, ya, kata-kata ada di bantalnya. Saudara aja yang tidur di kolong aja, kalau ada kata di kepalamu, kok nggak akan bisa betah. Kata semua, kata. Musa doa dong. Musa doa, kata-kata hilang. Masih bandel lagi, dikirim nyamuk banyak banget. Doa Musa, nyamuk hilang. Dikirim lagi lalat. Wah, 10 tulah saudara. Akhirnya Firaun menyerah. Maksudnya apa saya katakan ini? Kenapa harus ada umat pilihan? Supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya, siapa dirinya. Lewat Israel, lewat Musa, Tuhan menyatakan siapa dia. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya nggak tahu ya kalian, karena tinggal di jalanan ini, tahu nggak di Timur Tengah lagi panas. Terus ya dari berbagai daerah ya menyerang Israel, khususnya Iran. Ya, baru serang 300 rudal ke Israel. 99% nggak bisa jatuh. Nggak bisa jatuh. Ya kan? Israel punya pertahanan udara Iron Dome. Semuanya di atas meledak. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Seminggu kemudian, Presiden Iran jatuh dari helikopter, meninggal dunia. Siapa yang tahu berita ini? Saya. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara tahu maksudnya? Tuhan bilang begini di Keluaran 14. Hei, Israel, udahlah tenang lu. Kalau lu stres ngelawan mereka, lu tenang. Lu diam, gua yang berperang. Haleluya. Di Yosua juga gitu. Yosua stres, tenang lu. Gua yang berperang. Jadi kalau Anda yang berperang, kemungkinan Anda kalah. Karena yang Anda lawan badannya gemuk dan jago tinju. Dan dia ini adalah petinju yang andal. Kalian bisa kalah. Tapi kalau Tuhan yang menggantikan Anda berperang, pasti Anda menang. Haleluya. 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 Makanya di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaat. Yang percaya katakan amin. Iya. Langsung ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ya sudah diurapi Tuhan, ucapan kita penuh kuasa. Amin. Saudara, kami tidur di salah satu hotel kemarin di Ciamis. Ya, baru pulang hari
Rabu pagi kami nyampe. Ya, ada berapa hari di sana. Terus saya kaget. Hotel diketok pintunya. Saya bilang sama anak saya, buka Jos, buka. Ada 6 tentara. Wih, ada apa ini? Saya keluar. Langsung dia bilang, siap Pak, siap, siap. Mungkin saya salah kamar. Oh iya, iya. Artinya saudara, yang saya yakini, dia melihat kuasa ada urapan. Harusnya kan dia tanya, Bapak di kamar ini, kok bisa di kamar ini? Baru akhir-akhirnya, oh ya saya salah, kan gitu harusnya. Ini nggak langsung, saya salah Pak, saya salah. Ya udah, kalau salah lu pergilah. Haleluya. 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 Jangan kalian mengandalkan kemampuan kalian. Ada Tuhan yang membela kalian. Makanya kunci kerajaan sorga diberikan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Karena itu hati-hati dengan mulutmu. Jangan ngomong sembarangan. Karena kalau ngomong sembarangan, mulutmu ini saudara tidak punya kuasa lagi. Haleluya. Saya lihat seorang ibu, mulutnya kecil. Kecil mulutnya, mungil. Tapi keluar gajah, keluar monyet dari mulutnya. Seluruh yang ada di kebun binatang keluar. Kalau udah marah. Wah. Jadi sekecil apapun mulut, kalau dipakai setan, itu bisa keluar binatang yang besar-besar. Tapi sekecil apapun mulut, kalau diurapi Tuhan, ucapannya penuh kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Mari kita doa. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya. Kamilah gereja Tuhan. Kamilah yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Urapi kami Tuhan, supaya lidah mulut bibir kami mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, penuh kuasa. Tangan kami urapi apa yang dibuat tangan kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami percaya. Amin ya. Saya doakan makanan ya. Nanti berjejer ya, biar Tuhan Yesus berkati makanan minuman, kayak makan minum sehat, kami dapat melayani muliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Baris ya. Ya, yang mau belakangan nggak apa-apa, duduk di belakang. Tapi yang udah sini, ya baris ya. Kira-kira cukup nggak? Apa anak-anak belakangan? Hah? Ya, oke ya. Langsung ya, langsung ya. Supaya jangan ini ya. Ya. Kamu bagi. Ya. Ya, baris ya, supaya langsung ke sana, supaya jangan jangan rame ya di sini ya. Saya yakin semua dapat ya. Ya. Yang penting dapat jalan dulu supaya yang lain bisa baris, oke? Yang udah geser ya, biar teman-temannya ini ya. Ya. Belakang, ada yang mau teponi, Yamel, aduh orang dulu deh. Ya. Dede minta dede nasinya. Ya. Tolong ya, yang sudah jalan. Ya. Kalau bisa jangan mampir-mampir lagi. Nanti ya. Lu nggak jelas banget sih. Ya ya. Ini masih ada. Ini nih satu lagi nah.
Ya, cukup. Saya yakin cukup. Nah, masih ada satu lagi, pasti cukup. Yang gereja, yang ikut ibadah dulu ya. Yang baru-baru datang, yang udah jangan. Ibu itu kayaknya baru ya. Yang baru nyampe nanti ya. Oh, di sini semua. Oh. Itu. Air. Buka. Ya, ada. Tenang ya. Ada, pasti ada. Yang sudah langsung jalan ya. 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 Ya, kasih ya. Yang sudah langsung jalan, langsung maju biar ketahuan ya. Itu baru datang, baru datang. Iya. Nggak ada lagi. Itu ada. Oh, nanti ada di mobil kan. Kurang, makanya tadi anak-anak harus kasih dulu. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Ada berapa lagi? Dua lagi ya. Ya. Ya udah, bawa aja kemari ambil. Sama Pak itu ya. Ya. Hah? Oh ini susu yang satu ya. Berapa orang? Nanti yang belum dapat berapa orang? Nanti ngomong sama Martin ya, kita titip. Ya kita titip ya, ada di sana. Kita nggak